Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Tuhan selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita adalah biji matanya, umat kesayangannya. Kita adalah anak-anaknya yang telah ditebus darahnya sendiri untuk menjadi miliknya. Karena itu kita adalah kepunyaan Allah. Dia telah menebus kita dan Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita lewat tulisannya kepada Timotius, anak didiknya. Dia menyebutkan, hai manusia Allah, man of God. Kita harusnya menjadi pria dan wanitanya Allah. Kita adalah milik kepunyaannya. Karena itu manusia Allah, seperti yang dia katakan di dalam ayat 11 dalam 1 Timotius pasal 6, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Menjauhi apa? Sebagai manusia Allah, sebagai umat ketebusannya miliknya, sebagai manusia rohani, fokus kita, pandangan kita harusnya sudah berubah. Kita tidak lagi terikat dengan masalah kecintaan kita, perkara-perkara lahiriah. Dalam ayat ke-8 dia berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi kita belajar memfokuskan diri kita, bukan lagi kepada jabatan, pangkat, kedudukan. Kita mengejar-ngejar apa yang sebenarnya tidak terlalu banyak gunanya. Dulu saya punya filosofi, hidup ini harus banyak uang dan ditakutin orang. Karena memang uang memungkinkan segala sesuatu. Rasanya kalau saudara punya uang, saudara bisa mengatur segala sesuatu, membuat hidup ini lebih mudah mungkin menurut pikiran kita, lebih nyaman. Kita bisa pindah dari satu hotel ke hotel yang lain mungkin. Kita bisa melakukan apa dengan uang yang banyak, kita berpikir seperti itu. Tetapi saya mau katakan damai sejahtera bukan karena situasi kondisi yang Bapak Ibu alami dan bisa beli. Karena damai sejahtera tidak bisa dibeli. Kita bisa beli tempat tidur yang indah, mahal, mewah, tapi tidur yang nyenyak nggak bisa dibeli. Ya, kita bisa kemana-mana dengan uang. Tetapi saya beritahu, Alkitab mengajarkan asal ada makanan dan pakaian cukup. Sebagai manusia Allah, miliknya Allah, kita harus punya pemahaman ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita memang tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Kita datang telanjang, pulang telanjang. Kita harus memasukkan pemikiran ini sehingga kita tidak terjebak untuk mencintai dunia ini. Tidak terjebak mengejar-ngejar kekayaan. Ya, maka karena itu ibadah kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Dalam ayat 6 dikatakan memang ibadah kalau disertai rasa cukup. Maksudnya ada rasa puas. Dan hanya Yesus yang memberi kepuasan. Dan kalau kita memiliki sikap syukur, bisa terima satu situasi keadaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Kita lihat sebagai manusia Allah, hai engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, bukan cerita rahasia lagi, ada orang bisa menjual iman, menjual istrinya, menjual anaknya, menjual dirinya. Demi apa? Demi karena ingin kaya, mengejar cinta akan uang. Karena dia berpikir dunia ini bisa memuaskan dia. Alkitab jelas berkata, ya, manusia hidup bukan dari roti, dari makanan, hal-hal lahiriah, tapi manusia hidupnya, pertumbuhannya, hidup manusia itu ditentukan dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ketika iblis menyuruh untuk Yesus menyembah dia, kalau kau sembah aku, kau akan kuberikan dunia ini. Saudara lihat, iblis ingin mendapatkan penyembahan. Iblis menawarkan dunia ini begitu luar biasa dengan segala keindahannya. Tapi kita manusia Allah harus mengerti bahwa dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukan sesuatu yang harus kita cintai, kita habiskan, kita investasikan tenaga, potensi kita. Bukan. Dunia hanya tempat sementara. Kita akan satu hari kita akan mati dan pindah dalam kekekalan. Karena itu sebagai manusia Allah, kita nggak boleh fokusnya kepada hal-hal seperti ini. Justru itu bisa menipu, menyiksa kita, membuat kita menyimpang dari iman kita, sehingga kita bisa mengalami berbagai-bagai duka. Tetapi engkau manusia Allah, jauhi
beli semuanya itu. Jadi kita harus penuh dengan syukur, tinggalkan cinta kepada dunia ini, dan kita mulai ngapain? Mengejar keadilan. Kita kejar keadilan. Tentu keadilan yang dikatakan di Alkitab di sini bukan masalah benar atau salah, tapi kita lebih berpihak kepada kebenaran. Karena hanya keadilan, Bapak Ibu, seperti ada orang yang ingin, satu hari Sulaiman diberitahu bahwa ada 2 ibu yang ribut. Mereka sudah janji, bukan janji, maksudnya bayi itu bukan bayi si ibu itu yang rebutan. Karena bayinya mati lalu diambil bayi ibu yang lain. Dan Sulaiman menerapkan keadilan. Lihat, tapi keadilan tanpa kasih, Bapak Ibu, bukanlah sebuah keadilan. Dan ini sangat sulit. Ketika Sulaiman berkata, oke, bagi 2, itu adil. Tapi adil yang Paulus ajarkan bukan adil hanya masalah bagi 2 supaya seimbang. Karena keadilan tanpa kasih itu bisa terjadi pembunuhan. Dan wanita, ibu yang adalah ibunya berkata, jangan Tuhan, jangan dipotong. Karena kalau dibagi 2 kan adil satu-satu. Tapi Bapak Ibu lihat, bayi itu bisa mati. Jadi kita harus mengejar keadilan yang disertai dengan kasih. Kita perlu mengejar apa? Ibadah. Karena itu latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Dan kita sudah belajar kemarin bagaimana kita perlu membangun ibadah yang benar. Kita perlu mengejar apa yang namanya kesetiaan. Setia itu artinya kita tetap melakukan yang sama walaupun keadaannya tidak baik, tidak enak. Setia itu artinya kita tetap melakukan yang sama walaupun kita lagi nggak mood. Kita harus bertanggung jawab. Saya belajar lewat membuat saat teduh ini, saya belajar setia. Walaupun terkadang capek, lelah, pas perasaan mungkin lagi nggak enak karena ada masalah, persoalan. Terkadang internetnya lelet, yang ngerjain editnya jadi begitu lama. Ya, saya udah lelah misalnya Bapak Ibu. Rasanya kepengen berhenti saja. Apalagi kalau misalnya situasinya saya lihat, wah yang membuka saat teduh juga tidak terlalu banyak. Keadaan itu membuat saya hampir tidak setia. Tapi saya belajar di sini bahwa manusia Allah itu mengejar yang namanya bukan hanya keadilan ibadah, tapi juga kejar kesetiaan, ketekunan. Bahasa Inggrisnya tekun itu endurance, daya tahan. Kita perlu memiliki sifat sikap ini. Kita perlu kejar, bangun. Lalu apa yang perlu dikejar lagi? Kasih. Kita tahu definisi kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu sudah bisa lihat di 1 Korintus 13. Apalagi yang perlu kita kejar? Kesabaran, kelembutan. Semua ini bicara tentang karakter Kristus. Jadi fokus manusia Allah bukan lagi kepada perkara-perkara kesenangan daging dunia ini, tapi fokus manusia Allah adalah membangun karakter Kristus. Kejarlah, larilah saudara ke arah itu. Jadi manusia Allah fokusnya berubah kepada karakter Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.